Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yusril Nur Hamidin, NIM 23742010027. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membacakan makalah yang saya buat yang berjudul Diskriminasi. Latar belakang, manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dan bagi kelangsungan hidup, dan manusia hidup membutuhkan orang lain. Kelangsungan hidup sebagai makhluk sosial akan mendapat jaminan jika lingkungan sosial atau warga masyarakat memberikan dukungan. Salah satu dukungan tersebut adalah adanya norma sosial yang menjadi acuan berperilaku bagi anggotanya. Norma amat sangat penting untuk menjalani kehidupan. Diskriminasi merupakan faktor yang merusak hubungan sosial antara satu individu dengan individu lainnya, yang berakibat pengangguran, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Kita masih dalam rumusan masalah. Yang pertama, pengertian diskriminasi. Yang kedua, macam-macam diskriminasi. Yang ketiga, bagaimana peran negara dalam persoalan diskriminasi. Bab 2, pembahasan. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi menurut bahasa adalah membedakan, sedangkan menurut istilah adalah suatu perlakuan pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, dan lain-lain. Pengertian diskriminasi menurut para macam-macam diskriminasi. Macam-macam diskriminasi yang berkaitan dengan Pancasila tentunya terkait dengan sila-sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya penerapan diskriminasi agama. Pancasila mengajarkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan agar saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Secara garis besar, macam-macam diskriminasi terdiri dari yang pertama, diskriminasi umur. Dalam lingkungan masyarakat, individu diberikan layanan yang tidak adil karena lingkungan umur yang berbeda. Contoh diskriminasi umur, misalnya seseorang dipecat dari pekerjaannya karena orang tersebut sudah beranjak tua, sedangkan perusahaan tersebut menginginkan pekerja yang muda yang bayarnya lebih murah. Yang kedua, diskriminasi gender. Diskriminasi gender atau jenis kelamin ini individu diberikan layanan yang tidak adil karena jenis kelamin mereka. Contohnya, dalam bidang pekerjaan, seorang wanita dan lelaki yang mempunyai pekerjaan yang sama mempunyai gaji yang berbeda. Untuk wanita mempunyai gaji yang lebih rendah dengan lelaki sejawatnya. Yang ketiga, diskriminasi ras. Bentuk diskriminasi ras yang seringkali terjadi yaitu membedakan manusia berdasarkan etnis, kebudayaan, serta warna kulit. Dan pada dasarnya diskriminasi ras merupakan segala bentuk perbedaan, pengucilan, pembatasan, atau pilihan yang didasarkan pada ras. Contoh diskriminasi ras, contohnya di Amerika Serikat terjadi penggolongan antara ras yang berkulit hitam dan ras yang berkulit putih. Yang keempat, diskriminasi agama. Karena perbedaan agama atau kepercayaan yang dianutnya, seorang individu diberikan perlakuan yang tidak adil dalam masyarakat, dan seorang individu akan mengalami diskriminasi agama. Karena yang pertama, pengikut agama yang berbeda, yang kedua, keyakinan agama yang berbeda, yang ketiga, perbedaan ajaran agama yang dianutnya. Contoh diskriminasi agama, misalnya si A beragama Islam tidak mau bergaul dengan temannya karena temannya beragama lain. Yang kelima, diskriminasi budaya. Diskriminasi budaya ini hampir sama dengan diskriminasi suku. Namun ada perbedaan antara diskriminasi suku dan diskriminasi budaya. Bedanya yaitu dalam budaya biasanya konteksnya lebih luas karena dalam budaya menyangkut kesopanan, kebiasaan maupun budaya kesenian. Yang menjadi penyebab terbesar perbedaan budaya yaitu perbedaan antara budaya modern dan budaya yang sederhana. Contohnya dapat diambil yaitu cara berpakaian modern yang agak terbuka dan budaya cara berpakaian sederhana yang lebih tertutup.
Kedua yaitu saling mendiskriminasi satu sama lain, yakni pada budaya modern yang memakai pakaian terbuka akan menganggap budaya sederhana itu dengan istilah kurang gaul atau sudah ketinggalan zaman, dan sebaliknya budaya modern yang memakai pakaian terbuka itu sopan. Peran negara dalam persoalan dalam diskriminasi. Upaya pemerintah dalam menghapus segala bentuk diskriminasi di Indonesia. Upaya pertama yang dilakukan Indonesia adalah dengan membuat undang-undang anti diskriminasi. Untuk meminimalisasi terjadinya diskriminasi, Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adanya undang-undang ini diharapkan sebagai suatu langkah maju untuk menghapus praktik kekerasan di dalam rumah tangga, serta membawa perubahan karena dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan bukan sebagai isu pribadi yang patut disembunyikan, sehingga pada akhirnya akan membantu meminimalisir adanya praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut. Pada saat ini tengah dilakukan persiapan pada instansi terkait antara lain dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi lainnya, sehingga diharapkan dapat terjadi hubungan yang sinergis antara beberapa instansi tersebut dalam melakukan penanganan kasus kekerasan yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Upaya pemerintah selain membuat undang-undang anti diskriminasi adalah dengan menetapkan keputusan presiden. Salah satu contoh keputusan presiden yang telah ditetapkan adalah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang hak-hak anak. Sesungguhnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan SBKRI telah dihapus dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996, di mana untuk keperluan pembuktian kewarganegaraan cukup memerlukan KTP, kartu keluarga, atau akte kelahiran. Hal ini sejalan dari isi Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Serta upaya terakhir yang dilakukan pemerintah untuk mencegah munculnya sifat diskriminasi adalah dengan adanya pendidikan multikultural yang telah ditetapkan dan diterapkan di sekolah. Dan untuk mencegah munculnya sifat diskriminasi tidak hanya dapat diterapkan di sekolah saja. Contohnya, pemerintahan mengadakan pawai budaya yang biasanya diadakan setiap tahun. Biasanya pemerintahan daerah lah sebagai penyelenggaranya. Manfaat dari diadakan pawai budaya itu sendiri adalah agar masyarakat dalam mengenal dan menghargai ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Fungsi dari mengenal dan menghargai ragam kebudayaan adalah agar masyarakat Indonesia dapat mengenal dan mengetahui perbedaan budaya. Walaupun adanya perbedaan budaya tersebut, warga Indonesia harus tetap saling menghargai dan adanya toleransi. Toleransi di sini sangat diperlukan karena dengan adanya sikap toleransi antar perbedaan budaya atau umat beragama akan menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan adanya persatuan yang utuh dapat mencegah sikap-sikap diskriminatif itu muncul karena kurangnya toleransi antar warga yang ada. Baiklah, sekian pemaparan makalah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.